video kali ini, bertepatan dengan musim panas kali ini, kita akan membawakan sebuah cerita atau peristiwa yang pernah dialami warga Jepang pada musim panas tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalian semua pasti penasaran kan gimana ceritanya? Penasaran? Check this out! Jadi, musim panas merupakan musim yang sangat-sangat dinantikan oleh warga di negara yang memiliki 4 musim. Karena akan ada liburan yang sangat panjang bagi para pelajar dan para pekerja. Dan di Jepang sendiri, musim panas itu biasanya diawali dengan suyu ake atau hujan awal musim panas. Nah guys, musim panas itu biasanya bersuhu sekitar 24-34 derajat Celcius. Namun karena pemanasan global, Jepang akhir-akhir ini sering terkena serangan yang disebut gelombang panas. Dan suhunya bisa mencapai sekitar 41,1 derajat Celcius. Wow. Gila. Gila banget, 41,1 derajat Celcius. Kalian bisa bayangin sendiri ya, kayak gimana panasnya. di Indonesia aja yang biasanya suhunya sekitar 35 derajat Celcius itu udah panasnya minta ampun. Udah rasanya nggak pengen kemana-mana ya nggak sih? Kayak malas gitu. Ini 41,1 derajat Celcius. Ya ampun, itu freak man. Nah guys, pada tahun 2019 kemarin, Badan Cuaca Jepang mengklarifikasikan bahwa gelombang panas memecahkan rekor sebagai bencana alam. Dan tahun 2019 kemarin sekitar 80 orang meninggal dunia dan sekitar 35.000 orang dilarikan ke rumah sakit karena serangan gelombang panas. Dan diantaranya yang menjadi korban adalah anak sekolah berumur 6 tahun yang kehilangan kesadaran setelah kembali dari lapangan. Wah, kasian banget gak sih? Gila, anak kecil gitu loh guys. Jadi korban. By the way guys, dari data-data yang udah kita riset, bahwa kebanyakan yang jadi korban itu adalah lansia. Dikarenakan pada musim panas tahun-tahun sebelumnya, korban meninggal dunia 52%-nya adalah lansia berusia 65 tahun ke atas yang berasal dari 11 prefektur yang ada di Jepang. Ya, jadi kayak yang bener-bener gelombang panasnya itu bener-bener merata gitu seluruh Jepang sih menurut kita ya. Karena 11 prefektur itu nggak sedikit. Nah, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, kota Kumagaya di Saitama memecahkan rekor panas nasional dengan suhu mencapai 41,1 derajat Celcius atau 106 Fahrenheit. Saking panasnya, gelombang panas ini disebut sebagai bencana alam. Nah guys, jadi nggak kalah dari tahun kemarin, tahun 2018 juga ada kasus yang menyerang siswa-siswa SMA di Shimonoseki, Prefektur Yamaguchi. Mereka semua mengalami gejala kejang akibat terpapar sinar matahari dan sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi menurut Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, masyarakat itu berasa kayak hidup di sauna sepanjang hari. Sauna. Di Di kota lain, yaitu Yokohama, masyarakat berbondong-bondong melakukan upacara air atau yang biasa disebut dengan uchimizu, yaitu memercikan air atau mengguyur air di jalanan guna mendapatkan suhu yang lebih dingin. Nah guys, seperti yang kita tahu bahwa tahun ini Jepang akan mengadakan perhelatan Olimpiade dan Paralimpik 2020. Tapi karena pemerintah Jepang itu masih sangat was-was dan waspada dikarenakan serangan gelombang panas yang ekstrim tersebut. Karena pernah ditemukan seorang buruh proyek Olimpiade itu tergeletak saat meletakkan kabel di area. Pria berusia 50 tahun itu sempat dilarikan ke rumah sakit sih, tapi karena mungkin sudah sangat kritis, akhirnya nggak lama dia meninggal dunia. Badan Meteorologi Jepang atau JMA menyerukan masyarakat untuk mengatur suhu pendingin udara dan
memeriksa atau memastikan bahwa mereka memiliki ventilasi udara yang baik. Nah, sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup Jepang juga telah mengumumkan untuk kewaspadaan pada seluruh masyarakat dikarenakan pemanasan global yang ekstrim ini akan terus berlangsung jika nggak ada tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari pemanasan global itu sendiri ya. Jadi benar-benar kayak yang pemerintah tuh masih sering untuk mengingatkan masyarakatnya untuk melakukan hal-hal yang dapat mengurangi dampak pemanasan. Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Institut Penelitian Meteorologi JMA, suhu panas di Jepang, terutama di Tokyo, akan meningkat menjadi 43,3 derajat Celcius pada tahun 2100 mendatang. 80 tahun lagi. Kita mungkin udah nikah ya, udah punya Kita cucu. udah nggak tahu di mana. Nah, sobat Mbak Risa, jadi kita bakalan bagi-bagi tips nih apa saja yang bisa kita lakukan selama musim panas. Oke, dan satu, perbanyak minum air putih. Itu penting. Cek. Nah, seperti yang kita tahu, air putih emang kayaknya kelihatannya tuh sepele gitu ya. Tapi sebenarnya air putih itu adalah yang paling penting bagi tubuh kita. Karena apa? Air putih itu bagus untuk pencernaan. Dan lagi kita selama musim panas tuh sampai nggak boleh dehidrasi ya. Jangan banget sampai dehidrasi, karena dehidrasi itu menyebabkan satu, susah nafas, yang kedua begah. Jadi kayak yang mengurangi gimana ya, kayak perasaan Kayak mengurangi kinerja tubuh. penuh gitu loh, kayak penuh sesak. Gimana sih yang kalian biasanya rasakan kalau kalian tuh dehidrasi gitu? Itu pasti banyak dialami sama teman-teman di Jepang juga sih ya pastinya. Nah, tips yang kedua dari kita nih Sobat Marisa, kalian tuh harus tanam tumbuhan di area sekeliling rumah. Ya, bener banget. Dan dua tanaman yang sangat-sangat direkomendasikan yaitu tanaman kaktus dan juga bromelia. Kenapa? Karena kedua tanaman ini mendapatkan air dari udara dan mereka dapat menyerap kelembapan di sekitaran mereka dan membuat udara itu jauh lebih sejuk. Kayak yang lebih dingin gitu, meskipun panas, setengahnya kalau ada tanaman hijau tuh kayak rindang gitu perasaannya tuh gitu. Gimana sih? Teduh gitu. Guys, dan tips yang ketiga yang gak kalah penting juga adalah hindari gorengan dan makan makanan yang sehat. Jadi guys, untuk menjaga kesehatan tubuh, kebugaran, kita tuh bener-bener harus memilih makanan yang mengandung air. Contohnya sayur-sayuran berkuah, buah-buahan segar, dan kayak kacang-kacangan. Itu benar-benar membantu metabolisme tubuh, kayak ngejaga banget stamina tubuh, nggak kekurangan air, nggak dehidrasi. Dan satu lagi, pokoknya kalian harus perbanyak makan makanan yang mengandung air. Nah, Sobat Marisa, itu dia tips-tips dari kita. dan sekedar informasi atau kita sharing pengalaman yang kita alami di sini. Jangan lupa dipraktekkan. Semoga bermanfaat dan membantu sobat-sobat Marisa semuanya. Nah, ada di Jepang juga, terutama di Indonesia juga. Oh, bisa banget karena di Indonesia juga sering panas ya. Jadi memang perlu banget untuk menjaga kebugaran tubuh, itu diperlukan sekali. Nah, Sobat Marisa, jangan lupa dukung terus channel kita Mbak Risa dengan cara like, Komen, share, and subscribe. jangan lupa juga buat aktifin loncengnya biar kalian semua selalu tahu updatean teristimewa dari kita. Oke, untuk para Sobat Marisa, sampai ketemu di next video. Bye-bye. Ini salah apa gitu? Dosa, salah dan dosa tuh sayang. Menghasilkan air dengan Cara menyerap kelembapan ya bla bla. mengakibatkan
Nah, Sobat Iya. Barisa dhisik salah. Nah, Sobat Barisa. Cek goyang. Nah, Sobat Barisa. Eh. Aduh, goyang guys.